Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi Flutter. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah cara menampilkan depth di teks form fill pada Flutter. Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini saya sudah menjalankan emulator dan Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan project dari video-video tutorial sebelumnya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki project Flutter, bisa membuat project baru. Namun kalau ada project yang lama, boleh menggunakan project yang lama. Pertama, kita buat sebuah file di lib ya. Dengan new file kita buat that text so dot lalu kita import materialnya. Seperti biasa kita pakai stateful widget. Kita buat that text so ya. Ini bebas teman-teman namanya. Lalu di sini saya buat jadi scaffold ya. Seperti biasa, scaffold ini punya app bar, butuh app bar ya. Oke, app bar punya title, kita kasih widget text saja. Kita kasih that text so. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih body. Oke teman-teman, bodinya saya pakai container saja. Container punya childnya saya buat sebuah text form fill ya. Nah ini. Oke, seperti ini aja dulu teman-teman. Oke. Kalau sudah, coba kita simpan. Coba kita tes jalankan dulu tampilannya ya. Ini masih sederhana, hanya menampilkan sebuah text form fill nantinya. Kita klik run without debugging. Kita tunggu prosesnya teman-teman sampai nanti aplikasinya tampil di emulator. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit ya teman-teman, tergantung spesifikasi komputer atau laptop yang kita gunakan. Oke, ini teman-teman sudah mulai proses ya.
Oke, ini sudah di bundle ke APK. Ini lagi proses installing ke emulatornya, kita tunggu. Ini kita minimize saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita lihat. Ops, tampilannya masih project dari file project sebelumnya ya. Ini kenapa? Karena ini belum kita copy teman-teman. Kita copy dulu, kita jalankan di main-nya. Nah, di sini teman-teman. Kita paste. Lalu ini kita import. Kita simpan, Ctrl S. Ini otomatis seperti ini teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, di sini kita kasih padding dulu. Itu butuh edge insert. Kita pakai all aja. Kita kasih 40 contohnya. Oke, biar seperti ini ya, teman-teman. Oke, nanti di sini ketika kita klik ini kita akan muncul date ya. Pemilihan tanggal, lalu ketika kita oke kan tanggalnya akan muncul di teks pompilnya. Itu gimana buatnya? Oke, langsung saja. Di sini pertama-tama di sini ya teman-teman. Nah, ini kita buat dulu teks editing controller ya. Kita membuat sebuah controller, contohnya datetime input ya, sama dengan text editing kita buat dulu text editing controller. Nah, ini teman-teman jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita buat init state. Oke, seperti ini. Di sininya kita buat datetime input dot text. Ini kita buat kosong dulu. Oke, kita kosongkan dulu nilainya yang ini. Oke, sudah. Ini dia teman-teman. Ini kita enter. Oke, kalau sudah, sekarang kita kemari. Di sini ini kita punya controllernya itu teman-teman kita buat yang kita buat tadi, yaitu datetime input. Nah, ini dia teman-teman. Oke, sudah. Kemudian teman-teman, setelah ini di sini kita kasih decoration dulu. Dia butuh input decoration ya, ini. Di sini punya icon. Nah, ini teman-teman. Dia butuh icon. Kita kasih icons dot, kita kasih kalender, ada nggak? Kalender today. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih lagi label teksnya seperti biasa. Label teks kita pakai ini ya. Kita langsung aja kita buat enter date ya. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat perubahannya seperti ini ya. Jadi icon tadi ini enter date itu yang ini ya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, kalau sudah di sini kita kasih teman-teman read only, itu kita kasih nilainya true. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih on tab. Nah, ini teman-teman. On tab. Kita kasih seperti ini. Baru oke.
Seperti ini, kita format dokumen dulu biar rapi. Oke, sudah. Ini ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman, di sini kita isi. Ketika dia nanti di tab ya, ketika diklik seperti ini, maka akan memunculkan date time. Jadi kita buat date, kita buat date time Oke, kita buat date time. Kemudian kita tanya teman-teman. Kemudian kita kasih picker date sama dengan kita kasih await. A nya kecil ya teman-teman. Await, kita kasih await, baru show dialog ya. Bukan teman-teman, date picker. Date picker. Nah, seperti ini teman-teman. Dimana ada konteksnya ini, kita enter aja ke bawah biar rapi dulu. Inisiatilnya mana tadi? Teman-teman, kita enter aja dulu. Last date. Oke, biar rapi. Karena ini pakai await, maka di sini butuh asing. Oke, dan error ya teman-teman. Lalu initiatil date-nya ini kita buat date time now. Nah, ini teman-teman, waktu sekarang. Kemudian first date nya kita buat aja date time, kita buat mulai tahun 2000 contohnya. Sepertinya ada yang salah teman. Coba kita undo dulu teman-teman. Oh ya, ada yang terhapus tadi ini. Ini kita buat date time, contohnya tahun 2000. First-nya, last-nya ini teman-teman kita buat date time juga. Kita buat aja 2100. Nah, ini teman-teman. Ini jangan lupa titik koma seperti ini. Ini kita kasih koma aja. Kita format dokumen dulu. Oke, sudah, kita simpan. Kita coba ya teman-teman. Nah, muncul ya teman-teman seperti ini. Tapi ini kalau dipilih belum ada teman-teman, belum nampil di teks pompilnya. Hanya ketika diklik teks pompilnya sudah muncul pilihan tanggalnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini tahunnya 2000 ya, karena persnya 2000 kita buat tadi. Kalau ini kita ganti nanti tahun 1990, ini akan 1990 teman-teman. Nah, itu. Ini sampai dengan 2100. Nah, sama, jadi awal dan akhirnya kita tentukan. Oke,
Kalau sudah, sekarang gimana caranya ketika ini kita pilih tanggalnya, kita oke, muncul di sininya, di teks pompilnya. Nah, itu adanya teman-teman di sini. Kita buat lagi. Kita pakai if. Kita if else, teman-teman. Oke. Kita buat, kan kita tadi buat sebuah variabel pick date ya. Picket date. Nah, ini tidak sama dengan null. Oke. Jika dia tidak sama dengan null, nah ini, maka kita set state. Nah, karena di sini kan kita tadi pakai staple widget, jadi semua widget di dalamnya bentuknya dinamis, bisa berubah-ubah. Jadi ketika ini diklik, kita oke, otomatis akan ngisi kemari. Itu menggunakan state kita isi. Ini tadi itu adalah kontrolnya adalah date time input, kan gitu teman-teman. Nah, di sini kita buat teman-teman, kita buat dulu string, sebuah variabel string, kita buat aja format date. Oke, sama dengan date format salah teman, date format Oke teman-teman, baru kita kasih gini teman-teman. Kita buat contohnya YYY MMM DD. M-nya, Y-nya kurang ya teman-teman. Oke, jadi tahun, bulan, tanggal ya kan teman-teman. Titik format baru kita kasih picket date. Oke, ini jangan lupa titik koma. Ini error karena belum ini teman-teman, di sini harus ada kita import lagi teman-teman. Import teman-teman ya, package itu intl slash intl intl dot masih error, coba kita add ya, kita install. Oke, kita simpan. Kok nggak mau ya teman-teman? Bentar teman-teman, ada yang salah nih sepertinya. Coba kita ulang lagi. Kita import package, kemudian coba kita lihat udah terinstall belum tadi ya di pathpack YAML-nya. Sudah intl. Coba kita pops ulang ya teman-teman. Kita update dulu. Karena kita sudah install intl ya. Karena dia butuh sebuah package intl.
Kita tunggu teman-teman, lagi proses. Kenapa INTL nya nggak mau? Kita tunggu. Coba kita buka Chrome dulu. INTL Platter ya, Platter. Oke, ini dia. Karena mau kita format dulu teman-teman, berarti installingnya INTL ya. Pas ini kita import, kita copy aja coba. Oke, udah selesai. Get. Ini coba kita paste. Oke, udah bisa ya teman-teman. Oke, ternyata dia harus di ini ya, di upgrade dulu dan di ini ya, di get ulang. Oke, ini sudah berhasil. Ini kita tutup aja. Ini ya di websitenya teman-teman. Ini ada readme-nya, berarti kita harus install dulu. Ada cara penggunaannya, teman-teman bisa baca. Ini saya simpan, saya minimize. Kita lihat di sini. Oke, sudah ya teman-teman, nggak ada error lagi. Berarti sudah aman. Kalau sudah aman berarti ini salah teman-teman. Cut dulu. Ini adanya di sini. Oke, baru kita buat. Tadi kan nama controllernya adalah datetime input ya. Datetime input dot text itu sama dengan kita buat format date ya tadi. Nah ini. Oke, titik koma. Oke, kita simpan. Kita coba teman-teman. Kita pilih, kita oke. Muncul ya teman-teman. Nah ini. Atau kalau kita cancel, dia tetap. Nah ini. Else-nya ini hanya untuk membuat sebuah pesan teman-teman. Bisa aja kita buat print. Kita buat aja contohnya date tidak dipilih. Jangan lupa titik komanya kita simpan. Ketika kita pilih, kita cancel. Nah, date tidak dipilih. Nah, itu dia teman-teman. Atau bisa saja kita buat tab inputnya dot text itu ketika apa, kita kosongin. Nah, seperti ini. Kita simpan. Ketika kita pilih, kita cancel, ini kosong. Tapi kalau kita pilih, kita oke, muncul. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau mau format Indonesia juga bisa teman-teman. Ini berarti kita ganti DD. Oh, ini M-nya lebih ya. Ininya Y. Oke, kita simpan. Kita restart dulu. Oke, kosong. Kita pilih. Tanggal 22, kita oke. Oke, muncul ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalau M-nya 4 kali, coba kita buat ya teman. Ada perubahan nggak ya? Kita pilih, kita oke. Oke, 16 April ya teman-teman. Kalau M-nya 4 kali, kalau 2 kali hanya angka saja. Atau nanti bisa dilihat di sini formatnya teman-teman. Nah, ini ada ya, format number,
atau kita lihat di example. Oh, nggak ada example-nya ya. Oh, nggak ada teman-teman. Nah, ini format format sekarang. Oh, dia nggak kasih ya teman-teman. Nah, ini. Oh ya, nggak ada. Oke, tutup aja. Nah, ini dia teman-teman, formatnya ini kita bisa tentukan sendiri mau format apa. Jadi ketika ini diklik, kalau di cancel berarti dia nggak ada. Tapi kalau dia kita pilih tanggalnya, kita oke ini, nah jadi nampil di teks pompilnya teman-teman. Nah itu. Inilah cara menampilkan date di teks pompil pada Flutter teman-teman. Jadi kita harus install dulu ini package intl untuk membuat formatnya ini teman-teman. Nah ini sesuai dengan format yang kita inginkan. Kita buat sebuah controller, kita set init state ya, kita kosongkan dulu dia isinya ketika dijalankan. Baru di sini teman-teman, nah ini biar dia muncul seperti ini, show date-nya biar muncul ya, ini show date picker-nya ini kita pakai on tab. Jadi ketika di on tab dia muncul teman-teman. Nah itu muncul show ini, kontennya konten, initial date-nya tanggal sekarang. Makanya di sini ketika diklik ini di tanggal sekarang. Kemudian first date-nya dimulai dari kapan ya, tahun kapan, kemudian last-nya terakhir tahun berapa, awal dan akhir nih ya teman-teman. Ini awal, ini akhir. Baru untuk menampilkan di teks pompilnya pakai ini. Ah, ini ya teman-teman. Oke. Jika date picker date-nya tidak sama dengan 0, nah ini yang kita buatin tadi, maka akan memunculkan seperti ini, menampung data ya, sebuah string format date dengan format ini dari picker date-nya, lalu nanti ditampilkan di date time input text ini di controller si text pompil. Nah ini deh teman-teman. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita kali ini ya. Cara membuat atau menampilkan date di teks pompil pada Flutter. Oke. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ITMJS Official. Terima kasih.